Cinta Pertama Sang CEO. Bab 263. Yo cepat mendekat, membungkuk dan merangkul putrinya. Berbisik pelan, "Ayo, nak. Kita pulang dulu. Kamu Beasia menenangkan diri di rumah. Keadaan di sini masih gak memungkinkan. Kita bisa kemari lagi lain kali." Yasmin melirik ke arah Keira yang sudah terbaring kaku, tertutup kain putih. Ini adalah kali terakhir ia melihat temannya itu. "Maafin aku, Ki." Yo menatap ibu Keira dan keluarganya. "Kalau begitu kami pamit. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, jangan ragu hubungi saya." Wanita itu tak merespon. Ia diam saja ketika mereka meninggalkan rumah itu, setelah sebelumnya meninggalkan nomor telepon untuk dihubungi jika ada yang dibutuhkan. "Kamu gak apa-apa, nak?" tanya Iren saat mereka telah duduk di mobil. 12. "Aku gak apa-apa, Bu. Insya Allah. Untuk sementara lebih baik jangan buka sosmed dulu. Biasanya akan banyak berita berseliweran tentang ini. Takut mental kamu jadi terganggu. Lebih kamu menenangkan diri dulu." Raffi membelai puncak kepala adiknya. Lagi, Yasmin hanya mengangguk tanpa kata. "Kita serahkan semuanya ke tim penyelidik. Aku yakin adikku yang tangguh ini kuat menghadapi semua," tambahnya. Kecuali komentar netizen +62. Imbuh Yasmin. Membuat Raffi tertawa gemas. Yasmin berbaring di ranjangnya dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar. Lampu temaram menyala redup di pojok ruangan, tetapi pikirannya sama sekali tidak tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Keira yang kejang dan sesak napas kembali muncul. "Yasmin, kok aku mual?" "Iya." "Haha. Kamu kekenyangan kayaknya. Kalau kata ayahku, makan itu harus berhenti sebelum kenyang. Selain menjaga lambung." Iya, calon dokter." "Duh, kok mendadak sesak sih? Kamu kenapa, Ki?" Memejamkan mata dan menutup kepala, berharap bayangan itu menghilang dari ingatan. La menoleh ke jendela, mencoba menenangkan diri dengan menatap gelapnya malam. Tetapi, yang ada justru kepingan-kepingan kejadian sore itu kembali memutar seperti film yang tak bisa di-pause. "Yas, ayahmu buka restoran baru kan? Kita makan di sana aja yuk." "Ya padahal aku mau neraktir kamu di restoran lain yang lagi viral." "Gak mau ah. Di resto ayahmu aja." Yasmin ingat jelas ekspresi wajah Keira yang tak biasa. Bagaimana ia memaksa untuk makan di restoran ayahnya yang baru buka el minggu. Senyum yang dibuat-buat, bahkan obrolan mereka siang itu terasa canggung. Tidak seperti biasanya. Kenapa aku merasa ada yang aneh dari Keira? Perlahan Yasmin mengubah posisi berbaring menjadi duduk menyandar. Tangannya mengulur untuk meraih ponsel. Beruntung ia masih memiliki satu ponsel lagi, sebab ponsel sebelumnya untuk sementara di tangan kepolisian untuk membantu proses penyelidikan. Niatnya ingin menghubungi salah satu karyawan di restoran ayahnya untuk meminta salinan rekaman CCTV. Mungkin rekaman CCTV bisa membantu menjelaskan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ia bisa mengulang kejadian setelah tiba di restoran. Akan tetapi, sebelum ia sempat mengetikkan pesan, matanya menangkap notifikasi WhatsApp baru. Ada buah pesan dari nomor yang tidak ia kenal. "Ini viral banget. Bukannya ini restoran ayahmu?" Isi pesan tersebut disertai tautan postingan di sosial media. Kening gadis berwajah blasteran itu berkerut tipis. Jemarinya langsung menekan tautan itu, meskipun sebelumnya Raffi telah memperingatkan agar tidak membuka sosial media. Ketika sebuah halaman terbuka, mata Yasmin terbelalak melihat foto depan restoran milik ayahnya dengan headline mencolok.
Makan bersama berujung maut, restoran viral dituding jadi sumber maut. 13. Yasmin menahan napas. Tenggorokan tercekat. Naluri alaminya bekerja dengan cepat, menggulir ke bawah untuk melihat komentar demi komentar dari warganet. Kebanyakan menyerang, menuduh, dan ada pula yang memberi testimoni palsu dengan menyebut menu yang sama sekali tidak ada di restoran itu. Ini pasti diracuni. Gak mungkin kebetulan. Bahaya banget. Jangan makan di sana. Gak tahu. Benci aja sama restoran itu. GW pernah makan cumi bakar di sana. Sampai rumah GW mual-mual padahal gak punya alergi seafood. Justice for Keira. Yasmin menurunkan ponsel perlahan. Seakan tak sanggup membaca lebih jauh. Ya Allah. Bisiknya, air mata mengalir begitu saja. Nama baik ayahnya yang selama ini dijaga sepenuh jiwa bisa hancur hanya karena satu kejadian tragis. Ayahnya membangun restoran itu dengan prinsip kejujuran dan pelayanan terbaik. Tetapi, semua hancur hanya dalam beberapa jam. La menunduk dalam. Beban rasa bersalah itu semakin dalam. Ia tak hanya dituduh membunuh Keira, malah sekarang ayahnya harus ikut menanggung apa yang tidak dilakukannya. Yasmin hampir menangis saat teringat seseorang. Maka ia langsung mengetikkan sebuah pesan. Udah tidur belum? Dan tak lama kemudian terdengar suara deringan ponsel. Yasmin langsung mengger simbol hijau agar segera terhubung. Kak Bim. Panggilnya lirih. Ya, sayang. Suara lembut itu menyapa pelan. 14. Aku gak tahu lagi harus gimana. Barusan aku buka sosmed dan kejadian itu lagi viral. Aku takut kalau kejadian itu akan berimbas ke ayah. Untuk pertama kali Yasmin mengeluh. Seharian ini ia terlihat kuat di hadapan semua orang. Tidak pernah menangis, tidak panik, bahkan tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Bahkan, saat tim penyidik menekannya, memberi pertanyaan berputar-putar dan membuatnya sedikit bingung. Namun, semua itu bisa ia lalui dengan mudah dan berani. Tapi, saat sudah mengadu pada lelaki yang sekarang berbicara dengannya di telepon, mendadak ia rapuh. Bahkan, suaranya terdengar lirih dan hampir menangis. Tenang, ya. Jangan takut. Kamu gak salah dan pasti semua akan terbuka. Tapi, bagaimana dengan ayah? Bagaimana kalau restoran ayah kena masalah? Aku rasa gak akan. Coba ceritain semuanya dari awal. Yasmin mencoba menjelaskan seluruh kejadian pertemuannya dengan Keira, tentang restoran, bagaimana ia memesan makanan sampai Keira datang, lalu tentang reputasi ayahnya yang sedang dipertaruhkan. Dan yang paling menakutkan, semua orang sedang mengira dirinya adalah penyebab kematian Keira. Meskipun suaranya tersendat-sendat, tetapi lelaki yang berbicara dengannya bisa memahami dengan baik. Aku buka sosmed kampus dan komentarnya lagi bahas aku. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara lelaki itu terdengar kembali. Aku percaya sama kamu. Yasmin bernapas lega. Suara itu mengalun lembut, penuh keyakinan. Rasa takut yang tadi memenuhi hatinya perlahan berkurang. Kak Bim gak ngira aku sengaja, kan? La terkekeh. Sedetik pun enggak. Kita akan cari tahu kebenarannya sama-sama. Kalau perlu, aku akan temenin kamu kemanapun untuk cari bukti. Jangan, gak usah, Kak. Kenapa? Kalau orang-orang curiga tentang kita gimana? Ya gak apa-apa. Mungkin sudah saatnya mereka tahu. Tapi, aku belum siap. Ya sudah. Terus aku harus gimana? Tanya lelaki di seberang. Aku akan hadapi semuanya dengan cara seperti tadi. Ya sudah, sayang.
Yang penting kamu baik-baik aja dan gak stres. Cuma, aku ragu ke kampus, karena semua orang pasti menekan aku. Kalau ada yang berani menekan kamu di kampus, beritahu aku siapa orangnya. Mau diapain? Ya gak diapa-apain. 15. Yasmin terkekeh. Sebab tahu betul seperti apa karakter lelaki itu. Ia pemberontak, suka membuat onar, hobi balapan dan susah diatur. Preman kampus yang diam-diam menghanyutkan. Tanpa disadari oleh Yasmin, sepasang telinga sedang mendengarnya berbicara. Menatapnya dari luar pintu dengan tatapan penasaran. Yo berdiri di ambang pintu Yasmin, kamar Yasmin. Tangan kanannya masih menggenggam segelas susu coklat hangat yang ingin ia berikan kepada putrinya. Berharap Yasmin merasa lebih baik setelahnya. Namun, yang ia temukan malah suara lembut Yasmin yang sedang berbicara dengan seseorang. Mula, ia mengira putrinya itu sedang menghubungi salah satu sahabatnya untuk mencurahkan isi hatinya. Atau mungkin Kalika, mengingat putrinya sangat dekat dengannya. Tetapi, ketika mendengar sedikit pembicaraan yang mengarah pada diam-diam pacaran, hati Yo langsung mencelos. Yasmin, putri yang selama ini tampak galak, cool dan sedikit pendiam itu ternyata diam-diam sudah punya pacar yang disembunyikan dari semua orang. Ia merapatkan telinga pelan-pelan, berusaha untuk tak menimbulkan suara. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Yasmin membuatnya terkejut. Sayang, gumam Yo, menggenggam erat gelas susu sampai gemetar. Hampir tumpah ke lantai saking jengkelnya. La menahan napas. Rasanya seperti disambar petir. Jika ia pikir mengetahui segala sesuatu tentang putrinya, ternyata salah besar. Karena sekarang ia justru tidak tahu tentang hal sebesar ini. Ternyata Yasmin punya pacar, gumamnya pelan. Pacar. Suara Raffi muncul dari belakang, membuat Yo terkejut dan menoleh. Ia langsung meletakkan ujung jari ke depan mulut. SSSTTT. Yo mendesis pelan, lalu kembali menatap ke dalam. Khawatir akan ketahuan menguping. Jangan berisik. Ayah, apa maksudnya? Yasmin punya pacar. Bisik Raffi pelan, seolah takut suaranya akan bocor keluar. Iya. Diam-diam dia punya pacar di belakang kita. Oh. Aku jadi penasaran siapa laki-laki yang berani memacari putriku. Kurang ajar laki-laki itu. Aku harus selidiki. Jangan sampai dia preman kampus yang gak serius sama Yasmin. Raffi ikut menggerutu, layaknya kakak posesif yang sedang mengintai adiknya. Kamu gak tahu kalau adikmu punya pacar. Justru aku pikir selama ini dia sangat menjaga dirinya dari pertemanan dengan lawan jenis, ayah. Kita harus pantau Yasmin sekarang. Jangan sampai dia pacaran dengan orang gak benar. Yo mengangguk pelan. Ia merasa kecolongan. Tanpa sadar, segelas susu coklat hangat yang semula untuk Yasmin itu ia minum sendiri. Sama halnya dengan rumah keluarga Darmawan yang di larut malam itu tampak sepi. Suasana temaram sebab hanya lampu tidur yang menyala. Tetapi, tidak dengan sosok yang sedang berdiri di ambang pintu menuju balkon. Mata mengamati dengan saksama dan telinga dipasang benar-benar. Tak ingin melewatkan satu kata pun. Bicara dengan siapa dia di telepon panggil sayang-sayang segala. Tanya Alben kepada wanita yang berdiri di sebelahnya. Mana aku tahu, Mas. 16. Alben membuang napas kasar. Ia mengamati putranya yang sedang rebahan di atas sofa balkon yang empuk. Terlihat nyaman. Menyangga kepala dengan satu tangan, sementara tangan satunya menggenggam ponsel. La terlihat bicara dengan serius. Suaranya lembut. Tetapi,
Panggilan sayang yang terdengar seolah menegaskan siapa yang sedang diteleponnya. Mungkin teleponan sama Zain kali, Mas. Zain dipanggil sayang. Iya juga sih. Kalika nyengir kuda. Tapi, dia gak pernah bilang kalau sudah punya pacar. Aku harus selidiki siapa yang sedang dekat dengannya. Jangan sampai dia salah pergaulan lagi seperti saat dekat dengan perempuan yang pura-pura buta itu. Aku juga penasaran siapa yang dekat dengannya. Aku pikir selama ini kerjaan Bim Bim hanya ikut balapan, atau touring dengan teman-teman komunitasnya. Ternyata ada hal lain yang aku gak tahu. Coba dengar. Dia bilang, jangan sampai hubungan mereka ketahuan dulu. Berarti dia memang ada niat pacaran diam-diam. Astagfirullah, anakku. Alben berdecak pelan. Jangan kencang-kencang suaranya, Mas. Gimana kalau dia tahu kita ada di sini, bisik Kalika. Yang juga masih terkejut setelah tahu putranya diam-diam memiliki seorang kekasih. Aku akan harus selidiki dengan siapa dia bicara. Kalika yang berdiri di belakang Alben hanya mengangguk. Tangannya menggenggam lengan suaminya. Memantau dari jarak aman agar tidak ketahuan. Namun, tiba-tiba, Mama sama Papa lagi ngapain? Suara ceria yang berasal dari belakang membuat keduanya sontak menoleh. Oh, nguping kakak Bim Bim ya? Stetete, jangan berisik. Alben langsung menyambar tubuh kecil itu, membekap mulutnya dengan telapak tangan sehingga hanya dua bola mata terang yang berbinar-binar di tengah kegelapan. Aku harus minta tolong Yo menyelidikinya. Biasanya dia cepat kalau mencari tahu hal seperti ini.